Perang Hunain mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang sederhana. Karena apa? Karena merasa kita mah nggak bisa dikalahin. Kalimat yang menghilangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu. Kalimat yang menghilangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian penting dari pertolongan diri kita. Maka kalau itu nggak gampang. Maksudnya kalau kita menghilangkan faktor Allah dalam kemenangan kita, kalau kita menghilangkan faktor Allah yang menjadikan insya Allah saya mah kuat puasa selama 30 hari, tapi tidak karena Allahnya gitu, itu bisa jadi nanti puasanya menjadi sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami melanjutkan dari catatan yang tadi malam dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang kita rasakan kalau kita dalam keadaan panik dan keadaan gundah? Rasanya tidak bisa mikir, rasanya tidak bisa apa yang harus kita perbuat gitu. Rasanya sempit. Dan itulah yang dirasakan oleh kaum muslimin pada waktu itu ketika menghadapi gempuran yang luar biasa dari kaum musyrikin pada waktu itu. Di perang Hunain, kaum muslimin berhadapan dengan orang yang punya dendam kesumat yang sangat lama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Bani Sakif, bergabung dengan Bani Hawazin. Itu yang dulu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal istrinya, meninggal pamannya, mencoba ke daerah Taif. Daerah Taif bukannya malah diterima, malah dilempari batu. Dan Rasulullah waktu itu bahkan sempat berdoa gitu, untuk memberikan hidayah kepada kaum tersebut gitu. Walaupun Rasulullah SAW disakiti. Nah, hadirin sidang Jumat rahmatullah, hadirin yang dirahmati Allah SWT gitu. Ketika Rasulullah SAW menang tanpa perlawanan masuk ke Mekah, ketika Rasulullah SAW menang Fathu Makkah di kota Makkah itu, orang-orang Bani Sakif dan Hawazin mereka berkumpul gitu. Ini bahasa mereka gitu. Muhammad dan para pasukannya mungkin belum merasakan bertempur dengan orang-orang Sakif gitu. Kenapa mereka pede sekali gitu? Karena Quraisy itu dianggap oleh Bani Sakif itu, walaupun mereka pemimpinnya Arab pada waktu itu, tapi mereka punya kemampuan yang beda dengan yang lain. Kemampuannya adalah punya kalau dulu namanya ahli sniper gitu. Jadi pemanah-pemanah yang luar biasa. Pemanah-pemanah yang luar biasa ini, itulah yang membuat mereka merasa akhirnya nanti mereka akan menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Islam pada waktu itu yang baru menang di Mekah untuk menyerbu mereka gitu. Ketika Rasulullah mendapatkan informasi dari intelnya bahwa akan ada penyerbuan dari Bani Sakif dan juga Bani Hawazin, itulah Rasulullah mengatakan kita sambut mereka, daripada mereka menyerang ke Makkah gitu. Dianggapnya orang-orang Quraisy ini nanti akan mendapatkan bala bantuan
Dari siapa? Dari golongannya, dari sekutunya gitu. Ya Bani Saqif, ya Bani Hawazin itu gitu. Akhirnya dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya langsung mereka menyambut gitu. Rasulullah menyambut, ditambah tadi 10.000 dari kaum Muhajirin dan Ansor dan kaum Arab sekitar Madinah, ditambah 2.000 orang-orang yang baru masuk Islam. Ketemu di Hunain, hanya memang di lembah Hunain itu yang datang mereka duluan. Saking pedenya orang-orang Saqif ini akan menang kepada orang Islam itu, mereka membawa semua wanita dan juga ternaknya gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau habis menang perang mereka langsung berpesta. Jadi mereka sangat yakin mereka bisa menang. Dan terlihat di awal peperangan, subhanallah, mereka memang menang. Kaum muslimin kocar-kacir, kaum muslimin dalam keadaan yang panik. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang kelihatannya luas itu menjadi sangat sempit. Kenapa? Karena nggak bisa mikir, kocar-kacir. Bayangkan 12.000 orang itu luar biasa, kocar-kacir ke sana ke sini. Sampai diriwayatkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang terkumpul, yang tersisa untuk dikuatkan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, riwayat yang paling banyak itu 100 orang, dan riwayat yang paling sedikit itu sampai cuman 12 orang. Jadi cuman 12 orang ini yang akhirnya mengumpulkan kekuatan kaum muslimin kembali, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan perang Hunain. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat banyaknya jumlah. Kaum muslimin itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat pribadinya, maka kam min fi'ah qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Statement Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, betapa banyak kaum yang sedikit itu, kebersamaan yang sedikit jumlahnya itu mampu mengalahkan jumlah yang sangat besar. Kenapa? Gitu. Karena kekuatan kaum muslimin, kekuatan kaum mukminin adalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dibuktikan gitu. Tidak hanya pada perang Badar yang jumlahnya 313 orang yang tidak memiliki kemampuan militer pada waktu itu, berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang jumlahnya sampai 1.000 orang gitu. Tapi catatan sejarah menyampaikan bahwa mereka menang di perang Badar, dan tentunya bukan karena masalah jumlah, tapi ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang membuat kaum muslimin di perang Hunain pun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan mereka. Lanjutan ayatnya, ketika mereka kocar-kacir ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mereka bisa begitu? Tadi karena mereka terlalu jumawa, karena mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, id a'jabatkum kasratukum, terlalu bangga terhadap jumlah yang sangat banyak dan mereka merasa tidak mungkin dikalahkan. Tapi buktinya oleh Allah diberikan pelajaran yang sangat berharga, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi kalau mereka sudah kembali tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenangkan mereka. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, summa anzalas sakinah ala rasulih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan di dalam jiwa Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Rasulullah SAW mengumpulkan kembali kaum muslimin pada waktu itu, lalu kemudian akhirnya bisa memenangkan perang Hunain? Rasulullah SAW berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Ana nabi la kadzib." Saya nabi, saya nggak bohong, kata Rasulullah. "Ana ibnu Abdul Muttalib." Saya ini putranya Abdul Muttalib. Sekencang-kencangnya.
Disambut oleh Ibnu Abbas, beliau menyampaikan, ya ahlas samurah, wahai para orang-orang yang sudah berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, ada baiatur ridwan. Ya ahlu suratil Baqarah, disambut lagi, dipanggil lagi. Kaum muslimin pada waktu itu yang sudah kocar-kacir itu dipanggil lagi dengan panggilan nostalgia. Betapa mereka belajar Al-Quran begitu lama, sehingga ketika dipanggil dengan panggilan iman, dengan panggilan Al-Quran, subhanallah, mereka datang berkumpul. Bahkan dikisahkan sampai ada yang bawa onta, saking ontanya nggak mau, karena jangankan manusia, binatang pun panik dengan kondisi yang luar biasa kocar-kacir. Ditembaki dari berbagai arah dengan pasukan panah yang luar biasa itu, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW, panik. Binatangnya berhamburan, akhirnya dia lepaskan, dia turun dari untanya, dia datang memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Diberikan ketenangan kembali kepada orang-orang beriman, diberikan ketenangan kembali kepada orang-orang yang dipanggil imannya di perang Hunain itu. Akhirnya mereka berkumpul, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan menurunkan wa anzala junudan lam tarauha, dan diturunkan bala bantuan dari pasukan-pasukan yang orang kafir itu nggak bisa melihat. Wa adzabal ladzina kafaru, baru kemudian orang-orang kafir itu mudah bagi Allah untuk dihancurkan. Mudah bagi Allah itu untuk dihancurkan. Sehingga subhanallah, kemenangan ada di tangan kaum muslimin dan pelajaran yang sangat luar biasa diberikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah fungsi kebersamaan yang kokoh, yang kuat itu dilandaskan dengan landasan yang benar. Dikuatkan dengan landasan tentang iman. Dikuatkan dengan landasan yang membuat orang itu akhirnya bersatu. Kenapa? Ada kepemimpinan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang memerintah dari belakang, menjadi pemimpin tapi ada di belakang aja, itu suruh kerjain. Itu aja suruh kerjain. Dianya diem aja duduk itu. Tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamai para pasukan kaum muslimin yang mereka ada di sana dan perang bersamanya. Kemudian juga dalam kebersamaan itu ada narasi, ada kalimat yang bisa menyatukan, ada kalimat yang bisa menggugah kaum muslimin pada waktu itu sehingga mereka berkumpul kembali. Maka jangan sepelekan narasi. Bagi para pemimpin, narasi, kalimat-kalimat yang bisa menyatukan itu luar biasa. Narasi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi bagian penting bagi kebersamaan yang kita lakukan pada hari ini. Kenapa kita bisa saum? Kenapa kita bisa puasa bersama? Karena ada narasi panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada panggilan iman yang menjadikan hati kita bersatu. Yang panggilan ini tidak dilihat atau bahkan tidak diperhatikan oleh orang lain, tapi karena panggilan itu ada di dalam hati kita, maka kita semuanya berpuasa, saling melihat, saling berpuasa satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga tentu trust, kepercayaan yang dibangun, siqah bahasanya, kepercayaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipercaya oleh kaum muslimin sehingga kebersamaannya luar biasa. Tapi kalau kebersamaan ini dicederai oleh kalimat-kalimat yang buruk dalam satu kelompok, dalam satu jamaah, yakin hancur jamaahnya. Perang Hunain mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang sederhana. Karena apa? Karena merasa kita mah nggak bisa dikalahin. Kalimat yang menghilangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu. Kalimat yang menghilangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian penting dari pertolongan diri kita. Maka kalau itu nggak gampang. Maksudnya kalau kita menghilangkan faktor Allah dalam kemenangan kita,
Kalau kita menghilangkan faktor Allah yang menjadikan, insya Allah saya mah kuat puasa selama 30 hari, tapi tidak karena Allahnya gitu, itu bisa jadi nanti puasanya menjadi sia-sia. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan kita berjamaah, Islam mengajarkan kita bersama-sama menjadi sebuah energi yang luar biasa, datang memberikan ketenangan, datang diberikan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, junud lam tarauha, dan juga insya Allah memberikan kemenangan yang nyata. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, menjadi hamba-hambanya yang terus mengikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.